Wa'lam lan wurwa sira anna sholata ing sak temeni salat iku qad yusabu kadang-kadang den wilang-wilang dianggap apa ba'duha setengah salat. Kadang-kadang salat itu dianggap apa ba'duha. Wa yuktabu lan den tulis apa ba'duha setengah salat duna ba'din ora setengah. Dadi make buta kadang-kadang tidak utuh bongkeng itu salat. Kama dalat kaya oleh nudunno apa alah baru biro-biro khobar hadis alaihi simma. Hukum semacam itu, keputusan semacam itu seperti diterangkan, ditunjuk oleh hadis. Karena hukum neko tak ngarang tibi harus bersumber dari Al-Quran atau hadis. Kok memberi keputusan semacam itu, bahwa kadang-kadang sholatnya orang diterima separuh, diterima sebagian, yang sebagian enggak diterima. Pengertian semacam ini bukan dari otak kesibi agama itu. Agama itu ada tuntunan dari Al-Quran atau hadis. Kalau tidak ada pedomannya keliru, bening arang tibi. Agama itu harus ada yang diikuti, yaitu Al-Quran atau hadis. Wa in kana lan sanajan ono sapa al-faqih al-faqih yaqulu iku dawu sapa ulama faqih inna sholata sa'tamini sholat fi sahihain dalam sahih iku la tutajazza ora kena den jus-jus. Sekalipun menurut ulama fikih salat itu asalnya tidak boleh dibagi-bagi can ulama fikih. Misalnya berdering salat gak tumak nina, apakah yang gak salat kasa itu apa rukun itu karena tumak nina? Kalau menurut ulama fikih tak boleh diputus-putus, dijus-jus itu. Kalau tidak sah rukuknya tidak sah semuanya, itu bedanya. Ada orang sholat rukuk gak pakai tumaknina, maka sekaligus yang tidak sah itu bukan rukuknya tok. Loh, tentang pahala. Misalnya ada sholat, menurut secara fikih itu adalah benar. Lihat dulu dalamnya itu yang bisa dibagi-bagi. Oh, waktu rukuk gak ingat Allah, oh waktu rukuk ngelamun, gak ada nilainya. Itu loh. Kalau pandangan ulama fikih, dohir tak bisa justru dibagi-bagi. Orang baca Fatihah, Fatihahnya rusak, berarti yang tidak sah apanya tok? Fatihahnya ada gitu kalau fikih. Itulah. Gak sah semua. Itu beda pandang. Kalau ini urusan nilai pahalanya, oh waktu sholat gak ingat Allah, waktu baca Fatihah kosong. Oh waktu itu ingat Allah baru ada pahalanya. Baca ngabula bikin kau bernyanda kau magi buruk. Mangga minta sepura dek Gusti Allah. Inilah faedahnya nun. Iya ka ing iyo panjenengan Gusti nak budu kita nyembah. Jadi oleh sampian nyembah itu bukan pribadi digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Gabungaki bukan pakai a'budu. Maka sunat berjamaah. Iya ka ing iyo panjenengan Gusti nak budu kita seperti jagung utawa delik rewe pelolong bi sebuto. Maka na'budu kita, kalau kita itu bukan sendirian, tapi ibadah sampean gabungan bi orang lain, bi orang-orang sesoleh. Man ketibi jelas takkan. Maka dalam kunut
Allahumma hdini wahai Tuhanku ihdini muga-muga nuduhaken panjenengan na ing kita ni ing isun kalau salah sendirian fi man hadait kumpulkan bersama orang-orang yang telah kau sampean beri hidayat gabungake Allahumma hdini ihdina muga-muga nuduhaken panjenengan ing kita siratal mustaqim terus siratal ladzina gandengake makanya jangan sendirian kena nonya anak butuh itu sudah sampean bergabung dengan orang-orang yang soleh saya rasa dianggap soleh mengku abekna kau tu arepek gitu loh mohon ketibi jelas solat salah karena dalam solat banyak ngelamun deki berdebu agak pedis nih kok jadi katanya ulama fikih solat itu gak bisa dibagi-bagi kalau rukunya agak sah semua tapi kalau urusan pahala sah solatnya sah ya awal akhir tapi di dalamnya itu lihat isinya ibarat semangka udah bepo bucok dalam kan isi sareng yo disabel atau ki bucok sareng can bersebut to ya pola sebutore menyebabkan oleh sebuah pengapuan Gusti Allah jadi orang bertambah ilmu bertambah ibadah itu tambah ngastete tambah nunduk karena ilmunya makin bertambah lain dengan orang ibadah tanpa ilmu tambah sombong jadi ilmu makin bertambah makin merasa dirinya banyak kekurangannya ini bedanya orang ngaji dengan yang tidak makin pandai makin ketahuan kebodohan dirimu lebih sambian walakin lan tetapi ni dzalika mengkunu qad yusabu lahu maknan akhar pandangan bahwa salatnya ditulis sebagian ditulis sepertiga neko pandangan lain congok dari pandangan lain pada bareng jemblem kening kocak buhung engki kening kocak jemblem karena cara pandangnya lain karena keneko bisa dikatakan pecu kening kocak manne oh manne ja kenapa kok dikatakan mani karena asalnya itu adalah manne poe temu nyari manne ya ben keneko sare manne ya ben poe temu ya manne kapi keng auba menjadi lekun auba niku semaraki sombong pada bi maki ro bade kana cem sare maki ne kana cem je poe temu maki kapi gua kina benten maki kapi berseti daun berseti neko engki pada nyari ke kebun sana panjenengan sebelumnya pada pangeran sebelumnya pada makhluk sera ki pangeran si kebun sekempa nyari ke kebun sana Gusti pangeran pada bi nyari maki neko pada bi neko sare manina ning neko tanang napi neko elong keng aube dento tadi mon econgo asala menoso neko aso juga econgo asala ing dalam alam neko segebesan neko Gusti Allah taala neko nyaman buah berpikir tafakkaru sa berpikir sesaat kadin to lebih bagus tenebang ibadah sebitek tahun mene pernah ngetok tak pikir orang tua bisa hargain sebab anak mikir yang kau miala bener dari tua orang kok dilaluilan mulai kikene belesin orang lain kau buat tafakur cukan kena gibur dalam pandangan lain solat gak bisa dibagi-bagi menrukun saya tasakapi kenapa di sini kalau rukunya ingat pada Allah sujudnya enggak yang ditulis waktu ruku ini lain pandangan itu loh bukan terhadap dohirnya sholat tapi isinya sholat tidak merubah pada syarat sahnya sholat utawa sah dan batalnya secara dohir tapi isinya kotong karena intinya sholat itu ingat kepada Allah bermunajat kepada Allah
Ini makna lain dzakarnahu wa hadzal mana utai kila mana ikut dalat alaihi nuduakan aring simana opo al hadis biro-biro hadis kena hukum keputusan itu adalah bukan otak hasil kelolaan otak tapi ada sumbernya nek hadis atau Al-Quran. Dari mana hasil pengertian bahwa sholat itu adalah dalam satu segi bisa dibagi-bagi? Rukun engak de pangeran, itidal tak engak kosong lah. Apa ini membatalkan solat? Gak batal solatnya. Dari mana dasarnya? Mun secara dohir, mun rukun tak pakai tumaknina batal kapi. Niko beda dasar. Agama itu bener can sengkok. Tapi ada hadis atau Al-Quran. Ini dasar. Idh warada krono kewarid itu teko apa khobaru nuksonil faraid apa jabru nuksonil faraid apa nembele kekurangane pira-pira fardu bin nawafili kelan pira-pira salat sunat. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa besok itu salatnya itu banyak kekurangannya, berarti sah berarti banyak kekurangannya, tapi ditempel kekurangannya itu dengan sholat sunat. Ini menandakan bahwa sholatnya itu sah, tapi banyak kekurangannya, maka ditempel dengan sholat sunat. Kena awal cai pon debu min hadis Abi Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Pertama kali besok yang dihisab adalah sholatnya. Wa fihi fa in taqasu fi min fardi syai'an, kalau ada kekurangannya fardunya itu banyak kekurangan. Qala Rabb, Allah berkata azza wa jalla, unduru hal li abdi min tatawu'in. Coba lihat apakah hambaku itu dulu ada sholat sunatnya. Ini beda kekurangan ya. Coba apakah hambaku dulu pernah melakukan sholat sunat? Maka sholat sunatnya itu menyampurnakan kefarduannya itu. Beda sholat sunat beda gentena. Jadi orang alim itu, orang pinter itu adalah mengisi waktu itu dengan kebaikan. Dek remakira akhirnya, oh ada riana tak bisa seperti sampean mau lepu de masjid kan esonat taki sholat napanya mana? Sholat tahiyatul masjid. Oh sampean tak bisa beda gentena baca apa? Subhanallah. Nah, kebedekantena. Terus orang itu tidak melakukan sholat sunat, bedekantena. Terus gitu. Ada gantinya. Bedekantena. Untuk apa? Sekpoko ini kewajib. Yang sunat itu besok bisa kebayi nembel bareng sewajib. Itu loh. Kening kebayi nembel. Ini membuktikan bahwa apa sholat yang sah. Tapi di situ itu apa? Banyak kekurangannya, ditempel dengan sholatnya. Ini pedomannya bahwa dari pandangan lain sholat itu kening bagi kening jus-jus. Oh dia isi ada nenja. Tapi mau secara dohir tidak bisa dijus-jus. Mau letak sarukun tasah, tapi itu secara dohir. Bedore nggak sujud itu tak tumaknina, berarti sholatnya tidak sah semua. Mau secara batin orang sujud engak de pangeran betul baca Fatihah engak de pangeran, berarti yang ada nilainya mana? Sujud. Lah ini deki saya tempel. Tahu mun sunnat grobok ki de remah. Sengadang sunnat tahu satu maknina. Langsung akan jud dari itidal dari sujud, dari rukuk itidal tak cek langsung lebih saran kita tahu nih kok urus Gusti
Allah intina engkikan itu ayo ngasor lani ko kemampuna bula Gusti dan to mun ngasor insyaallah sareng Allah taala sepora kenapa kena sobung napa boleh senonto sobung kenceng ngaji mun boleh entak ngedi ngaki nak kanak senontong tak konsentrasi enggak ingin tahu kuang di ngeterangake dan to ya peliepan jadi tidak ingin tahu niko nak kanak senontong ngarapuin membodohkan jana laku pabrik serlandi neko habayang asa neko odi meltako melarat mondel mo derem medeki kebudina tapi mun kepeke dento kora dento lepas laki de pangeran we napa caepon ku sampean Gusti reng bule dento neko kikar pasam sampian tu akide Gusti Allah meletak seneng ilmu de kuma mun bojong ayo reng letak seneng ilmu tak seneng angku keburut tok gua senarangakin tang pada tengah tinaki ger-geren tinaki tak ejab gua wa fil khabar lain dalam hadis khabar qala Isa Nabi Isa debu dan to yaqulullah taala Allah taala debu bil faraid sebab pira-pira fardu najah selamat minni sapa insun sapa abdi kala ingsun cepon Nabi Isa Allah Ta'ala debu bil faraidi sebab pira-pira fardu najah selamat minni sapa saking ingsun sapa abdi kala ingsun hambaku selamat sebab tunduk pada aku melakukan sesuatu yang aku wajibkan padanya jadi oleh panjer ibadah karena norod dak pangeran titik ibadah apa kok norod Gusti Allah taala neko semaragi hambaku selamat sebab melakukan kewajiban cepon debuna Allah selebat napa kon debuna Allah seriwayatake tining Nabi Isa wa bin nawafililan kelawan pira-pira sunat taqarraba peparak ilaya mari ingsun sapa abdi kaula ingsun dengan salat sunat nambah salat sunat maka hambaku bisa mendekatkan diri kepada ingsun misalnya panjenengan duhur elakonen mari ganto salat sunat untuk apa untuk mendekatkan diri kepada Allah niko tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah mun sampeyan niku dalam satu hati dijelaskan mun sampeyan mendekatkan diri dengan Allah semak bi pangeran semak niku saya kocak debune panjenengan debune Gusti Allah bentune panjenengan bentune Gusti kenal semak bi pangeran tak buambu sang kebula mendekatkan diri dak pangeran mendekatkan diri sehingga merasa dirinya tidak ada cuma sekebul sesampian Gusti neko teh hati da orang neko bentuna bene bentuna abana tuana bene tuana aban karena dirinya sudah merasa sirna gak ada harganya tanpa pangeran neko nyaman tak korup pocina bene pocina aban pocina Gusti Allah dirinya sudah tidak dihargai niko takarub mendekatkan diri semak pada bisa contoh ke sarang bola beda temar koneng panjenengan semak dak teman niko panjenengan dadi nabe koneng mun panjenengan tak gelem dadi koneng aku lupuk engko seagung jauh pangeran si agung niku cuman Gusti pangeran tok mangka intine tawadhu itu merasa dirinya tidak ada harganya mun dirinya sudah tidak ada harganya baru yang punya harganya itu dekat dengan neko serang Gusti Allah mun keneko merasa punya harga keneko merasa muljo sapara serang mun dato Fir'aun sepata Fir'aun iblis ana khairun minhu jadi intinya tawaduk merendahkan diri niku mek kelebur sareng Gusti
Allah Ta'ala. Ini kebuang mangkara tak bisa masuk surga kalau di dalam diri manusia itu ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Jadi tak bambu untuk mendekatkan diri pada Allah dengan pakai apa? Dengan sunnatan eko. Zikir tak bambu dah Gusti Pangeran. Sewajib apa? Ya solat 5 waktu. Ikut sewajib inti ini juga iling dah Gusti Allah Ta'ala. Kiring dekat dah Gusti Allah, mau dekat dah Gusti Allah. Akhirnya dirinya merasa tidak ada harganya. Cek kudu neko. Bupati kedatangan presiden, elang bupati nenten elang rek beri setekian kabulah hamba dekat dengan Gusti Pangeran Si Maha Agung mesti tawadhu, mesti rendah diri, kena songkan dek Pangeran Si Maha Agung kusma bagus dohir todus takok bagusan kelampina tempeng esena hatinya. Karena yang dipandang Allah adalah hatinya, yang dipandang manusia adalah kesinya, pakaiannya. Sekus mebekus dohir dengan todus, tak kok dilihat oleh Allah lebih baik kulitnya daripada isinya. Bodoh kakanan salak utawa apel utawa pao dohir fokus sambil dari sabah man kaeman compuh man kaeman timpule kalaki todi nyaholan, sedangkan yang dilihat oleh Allah adalah isi hatinya. Jadi orang mendekatkan diri kepada Allah artinya dirinya merasa hancur berkeping-keping karena kesentrong keagungan Gusti Pangeran Si Maha Agung. Dengan cara apa mendekatkan diri pada Allah? Bin nawafil. Macamnya menawafil itu banyak, bersolat, berzikir, ini dan itu. Paling mujarab adalah zikir, dapat membersihkan hatinya hamba. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, taqarraba paparak ilaya abdi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawu, qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, la yanju, ora bakal selamat, kata Allah, minni saking ingsun sapa abdi kalau ingsun, illa bi ada ima, kecuali kelawan ngelakoni barang iftaraddu kang marduaken sapa ingsun hu ing ma alaihi ngasih kala ingsun. Hambaku tidak akan selamat, hambaku tidak akan selamat dariku, kata Allah, kecuali hambaku itu melakukan perkara yang difardukan, diwajibkan olehku padanya, baru selamat. Beda fardu beda sunat. Farduna pakade baru sunat, cek sunat elakonen farduna cek. Fardunya didahulukan, yang difardukan oleh Allah itu, yang diwajibkan oleh Allah itu didahulukan. Kata Nabi, kata Allah, tidak akan selamat dariku dari siksaku hambaku kecuali orang itu melakukan apa yang telah diwajibkan oleh aku padanya. Jadi fardu didahulukan. Warawalan ceritakan sapa anak waruya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam salaiku salat sapa kanjeng Nabi salatan ing salat. Salat sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat ing salat. Kanjeng Nabi salat ya. Fataraka moko ninggal sapa kanjeng Nabi min qiraati saking kiwacanane salat ayatan ing ayat. Nabi salat mengimami. Kok Nabi itu meninggalkan ayat? Meninggalkan ayat. Teh terus lagi sedangkan jadi ayat tak kadin dong. Alam nashrah laka sadrak. Teh baca situng ayat bekanya Nabi. Falamman tafala dikala kanjeng Nabi itu selesai salat, qala kanjeng Nabi bertanya, madza qara'tu, apa yang aku baca tadi? Apa bila saya baca bengkok?
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Mengkuat la makmum kan mendengarkan apa yang dibacakannya Nabi kan. Lakannya Nabi tanya, engkau gelak baca surat roda remah kaca telepon kanjeng Nabi. Madza qara'tu fasakatal qaum, berjamaahnya diam. Nengeneng fasala maka yang dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apa gelak saya baca engkau Ubay bin Ka'ab? Faqala Ubay berkata, qara'ta surata kadza, sampean baca surat ni ke kanjeng Nabi terus sampean teh terus aki fama nadribul taoning anusikhat amrufiat, apakah ayat itu dinasa atau memang dihilangkan. Jadi Ubay bin Ka'ab niku sebisa jawab. Faqala kanjeng Nabi jawab, antalah ya Ubay, utai sira ikulah iku tetep kadis la anta utai sira ikulah tetep kadis ayat be konsentrasi de sang bacaan kata janjeng kata Nabi Muhammad. Summa akbala, kemudian kanjeng Nabi menghadap al-akhirin pada kaum yang lain yang berjamaah lain itu. Faqala ma balu aqwamin, bagaimana keadaan kaum yahduruna sholatum, hadir kepada sholatnya, wa yutimmuna sufufahum, sopnya sudah disampurnakan, wa nabiyyum baina aidim, sedangkan nabinya ada di tengah-tengah, la yadruna, kok tidak tahu ma yatlu alaihim, apa yang dibaca oleh nabinya. Rukuknya sudah tepat, nggih, niatnya sudah tepat, tapi kok gak tahu apa yang dibaca nabinya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Eta nyaki nang ada saja engkau gelek maca surat apa? Kok diam saya? Semuanya diam. Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi Tukan ada remah. Kenapa kalian kok demikian cara sholatnya? Ma balu aqwamin yahduruna sholatahum, ya benar menghadiri sholatnya, rukuknya sampurna, sopnya sampurna, Nabi ada di tengah-tengah mereka, tapi la yadruna ma yatlu alaihim, tidak tahu apa yang dibaca oleh nabinya, yang dibaca oleh imamnya. Min kitabi rabbim, yang dibaca adalah ayat suci Al-Quran. Alah, ingat kata Nabi, inna Bani Israel, bahwa Bani Israel kata demikianlah, inilah perbuatan Bani Israel, fa'alu, yang mereka perbuat. Ala inna Bani Israel kata fa'alu, fa'awhallahu azza wa jalla, maka Allah memberi wahyu terhadap Bani Israel, ila nabiyim, terhadap nabinya, apa yang dikatakan oleh Allah, angkul kepada kaumnya, wahai Nabi, angkul liqaumika tahduruni abdanakum, kalian menghadiri aku tetapi dengan badannya saja. Tahduruni, teko sironi ing ingsun, tahduruni nekaaken sironi ing ingsun, abdanakum ing badane sira kabeh. Kamu datang ke masjid, kamu datang ibadah badannya. Wata'udhuni alsinatakum wata'tuni alsinatakum, kamu kalian memberikan lesannya, kamu memberikan ucapannya terhadap diriku. Wataghibuna anni, lan podo lunga sira kabeh anni saking ingsun, bikulubikum, kelawan ati sira kabeh. Wataghibuni, tapi kalian meninggalkan hatinya kepadaku. Jadi cuma hadir betena tak ada Gusti Pangeran. Wataghibuni, lan podo lunga sira anni ninggal ingsun, bikulubikum, kelawan ati sira kabeh, deteng bedene tok, tak dengan hatinya. Tuh ka Pangeran, batilum ma tadhabuna ilaihi, batilun iku barang batil, barang sio-sio,
utai barang tadhabuna kang padha lunga sapa sira kabeh ilahi maring emak dadi mun padhep dek Gusti Allah panjenengan pakai hati ekala lepas dari atena niku sio-sio muga-muga terima sareng Gusti Allah tore akonin kekurangan akonin nunggu aja beri kesempatan aben rumah bagus banyak kekurangan ayo kasub banyak misalnya jenis ibadah montek sepora sareng Gusti Allah canahin buk tabuk moga-moga detail masih manfaat sepora namun kelaku abitan wallahu alam bisawab al-fatihah Allahumma shalli ala Muhammad